Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana Padilla Nugraha, NPM 41154020210029 akan mensimulasikan tema 6 subtema 1 pembelajaran ke-1 kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang ibu minta kalian cek teman di sebelah kanan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya. Gimana? Kalian udah siap belajar hari ini? Oke, bagus kalau udah siap ya. Biar kita tambah semangat, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul. Kita kemarin belajar tentang ASEAN. Ada yang tahu apa itu ASEAN? Iya, betul. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Ada yang tahu negara mana saja sih yang termasuk anggota ASEAN? Iya, Brunei Darussalam. Lalu negara kita Indonesia. Lalu apa lagi? Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar. Lalu apa lagi? Filipina, Singapura, Thailand. Terakhir apa terakhir? Vietnam. Jadi semuanya itu ada 10 ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-1. Sekarang kalian buka buku temanya halaman pertama. Terus kalian baca dulu ya. Apakah sudah membacanya? Oke, bagus. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulian terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, itu di halaman selanjutnya. Di bawahnya ada ayo mengamati. Di situ ada amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Nah, kan di situ ada beberapa gambar. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, apakah sudah diamati gambarnya? Sudah. Nah, di halaman selanjutnya ada ayo berdiskusi. Di situ ada pertanyaan. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 1 pertanyaannya, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar yang pertama, gambar sedang apa? Warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Lalu yang kedua,
menanam pohon di pinggir jalan. Lalu yang ketiga sedang apa itu? Membayar pajak. Lalu yang terakhir sedang apa? Melaksanakan ronda malam. Oke. Lanjut pertanyaan 2. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Apa ya jawabannya? Iya, betul. Terus siapa lagi? Iya, betul. Karena kegiatan tersebut merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja? Yang pertama, kewajiban untuk menaati peraturan. Lalu yang kedua apa? Kewajiban untuk menghargai orang lain. Lalu yang ketiga, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Lalu apa lagi? Masih banyak lagi ya. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Dan yang ketiga, menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Masih banyak lagi ya. Nah, sebagai warga negara, kita harus peduli ya terhadap lingkungan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Harus menaati peraturan. Contohnya saja, kalian sudah belum menaati peraturan di sekolah? Banyak ya peraturan di sekolah, seperti kalian harus memakai seragam sesuai ketentuan. Lalu kalian harus masuk ke sekolah, masuk ke kelas sebelum bel berbunyi ya. Masih banyak peraturan di sekolah. Nah, kalian sudah menaati peraturan di sekolah itu, berarti kalian sudah melaksanakan kewajiban siswa sebagai warga negara yang mengisi kemerdekaannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apakah ada yang tahu Indonesia merdeka pada tahun berapa? 1945. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih dengan penuh perjuangan ya, penuh pengorbanan juga. Nah, kita sebagai siswa itu harus menghargai perjuangan mereka sampai sekarang ya. Nah, bagaimana sih kalian memaknai kemerdekaan itu? Nah, itu di halaman 4 ada ayo membaca. Nah, kalian sekarang boleh membaca dalam hati masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke, sekarang buka buku temanya. Siap? Oke, mulai. Apakah sudah membacanya? Sudah. Apa sih, tentang apa yang barusan kalian baca? Proklamasi. Nah, ada yang tahu enggak bunyi proklamasinya gimana? Ayo bareng-bareng. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta itu memiliki makna bahwa Indonesia itu telah merdeka. Ada yang tahu enggak? Indonesia merdeka pada tanggal bulan tahun berapa? 17 Agustus 1945. Kan ada ya lagunya juga yang judulnya 17 Agustus. Ada yang tahu semuanya? Ayo nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, Nusa
Nah, proklamasi kemerdekaan itu maknanya selain sebagai ciri bahwa Indonesia merdeka itu, ada makna yang lainnya. Memiliki makna yang lain ya. Yang pertama sebagai puncak perjuangan. Lalu yang kedua sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Lalu yang terakhir menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sekarang kan di situ ada tulisan ayo berlatih. Nah, sekarang kalian isi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kan tadi kalian sudah ya membaca teks yang makna proklamasi. Nah, semuanya ada di situ. Sekarang kalian jawab pertanyaannya, oke? Apakah semuanya sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Apa judulnya? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Makna proklamasi. Lalu pertanyaan yang ketiga, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga negara masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Apa? Belajar dengan giat, lalu menjaga persatuan dan kesatuan, lalu mengikuti berbagai perlombaan. Masih banyak lagi ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kepedulian kita terhadap lingkungan, kewajiban kita terhadap lingkungan. Lalu yang barusan apa? Proklamasi, makna proklamasi bagi Indonesia. Apa aja ayo? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu bisa sebagai ciri bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Lalu ada makna yang lain ya, memiliki makna yang lain. Apa tadi? Sebagai puncak perjuangan, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Lalu tadi ada menjadi apa? Pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, gimana? Ada yang belum paham tentang materi hari ini? Alhamdulillah semua pada paham ya. Nah, kalian di rumah jangan lupa belajar ya. Jangan di sekolah saja belajarnya, di rumah juga kalian harus belajar, oke? Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.